يا هنانا يا هنانا يا هنانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II atau yang mewakili, yang kami hormati jajaran pejabat Eselon 3, yang kami hormati Supervisor dan seluruh pejabat Eselon 4, yang kami hormati rekan-rekan fungsional, AR pelaksana, dan seluruh peserta kajian yang mengikuti acara pagi hari ini, baik yang melalui luring ataupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kesenantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki hingga kesenggangan waktu sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan pagi hari ini. Selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan mendengarkan tausiah dan semoga dapat menambah ilmu bagi kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita selalu haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin. Berikut kami sampaikan susunan acara untuk pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga laporan Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi 1444 Hijriah, yang keempat sambutan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II atau yang mewakili, yang kelima penyampaian siraman rohani dan doa bersama, dan dilanjutkan dengan penutup. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, untuk mempercepat waktu, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara pengajian pada hari ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Safoh Muhammad Ridho. Kepada Ustadz Safoh Muhammad Ridho dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana
بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله بأن لهم من الله فضلا كريما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Wahai Nabi,
sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid KPP Pratama Surakarta. Kepada Bapak Gofar Ismail, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Yunus Darmono, Kepala KPP Pratama Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat eselon 3 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II, teman-teman yang berbahagia, serta yang kami muliakan Bapak Ustadz Habibur Rahman El-Siraj. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat nikmat darinya lah kita bisa berkumpul di aula KPP Pratama Surakarta ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan IHT pembinaan mental dalam rangka memperingati Hari Uang dan juga dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, 2 bulan yang lalu Pak Yunus, Kepala KPP Pratama Surakarta, ngendiko kepada saya, Pak Gofar dari DKM ini Maulid Nabi mau ada apa? Saya mak geragap karena Pak Yunus waktu itu sudah ngendiko kita pernah mengundang Ustadz Wijayanto dan Ustadz Dasat Latif. Nah, kemudian saya karena kurang referensi dan sebagainya, tetapi ada yang teman-teman dari DKM alhamdulillah kompak, ada yang mengusulkan salah satu nama yaitu Ustadz Habibur Rahman El-Siraj. Kemudian saya berusaha mencari kontak beliau dan berhasil menghubungi beliau. Kebetulan waktu itu langsung mendapat alokasi waktu tanggal 11 Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka peringatan Maulid Nabi yang terkait juga masih terkait dengan peringatan dari uang Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 30 Oktober. Maka tema pada kesempatan kali ini adalah menjadi umat yang sigap dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Kami tambahi dengan penuh cinta dan bahagia. Karena Ustadz yang kita hadirkan kali ini adalah Ustadz Cinta. Beliau adalah penulis novel ayat-ayat cinta. Dan kami tambahi kata bahagia karena ini adalah tagline-nya KPP Pratama Surakarta. Pak Yunus selalu ngendiko, bekerjalah dengan bahagia. Ini cinta dan bahagia ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau tanpa cinta dan tanpa rasa bahagia, kita tidak akan bisa sigap menghadapi tantangan. 2 tahun ini kita dilanda pandemi, banyak kegiatan kita yang harus kita laksanakan secara online. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan acara secara offline di aula KPP Pratama Surakarta. Terima kasih sekali lagi kepada pimpinan kami Pak Yunus, juga kepada DKM Kanwil Surakarta yang telah memberikan izin dari Pak Kanwil untuk kami menzoomkan kegiatan ini ke seluruh pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II. Juga kepada teman-teman panitia, kami ucapkan terima kasih atas segala upaya, atas segala kegiatan yang telah dilakukan sehingga terlaksananya kegiatan ini meskipun dengan anggaran yang terbatas dari DKM maupun dari kantor. Dari saya cukup sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II yang akan diwakili oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Kanwil DJP Jawa Tengah II kepada Bapak Saifuddin dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Al-Syirazi, alhamdulillah. Dan rekan-rekan kepala kantor, Pak Rifki, Pak Guntur, Pak Luki, Pak Kabag Umum, dan tuan rumah Kang Masinus Darmono, rekan-rekan sekalian, baik yang hadir di ruangan ini ataupun hadir di Zoom, alhamdulillah, hal yang patut kita pertama kali ucapkan adalah rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga hari ini kita bisa menyelenggarakan acara ini. Oh, ada Pak Yuli, mohon maaf, Pak Yuli, ya. Siapa lagi? Pak Guser ada, masih di sana. Ya. Atas izinnya maka kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan acara peringatan Maulid serta rangkaian dari Hari Uang tahun ini. Alhamdulillah. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita kesehatan yang alhamdulillah prima ya pada hari ini setelah sekian lama kita mungkin dibayangi dengan pandemi, maka alhamdulillah hari ini semoga segera diumumkan endemi di seluruh dunia ini. Pak Ustadz dan rekan-rekan sekalian, Pak Kakanwil hari ini sepanjang kita tahu beliau ada di Batam. Setelah mungkin sejak Jumat lalu juga beliau sudah meninggalkan kota Solo, ya, sehingga saya diamankan untuk memberikan sambutan pada acara ini. Kemarin sebenarnya karena ini Pak Kanwil mestinya pakai Pak Umum yang pas gitu, makanya saya bawa Pak Ipon ke sini gitu kan. Kata Pak Ipon, saya delegasikan ke Pak Saifuddin saja. Beliau tentu saja menyambut baik acara ini ya, dan acara-acara serupa yang diadakan di seluruh unit, ya, baik di unit Kanwil ataupun di kantor yang lain. Ya, beliau sangat support sekali dengan acara ini, dengan acara semacam ini. Jadi secara pribadi saya juga sangat apresiasi dengan beliau, dan sebetulnya secara pribadi saya menginginkan bahwa mungkin kegiatan ini bisa kita agendakan sebulan sekali barangkali. Kita ada 12 kantor ya, mungkin kita bisa saling mengambil 1 bulan 1 kali dengan acara yang besar seperti ini. Itu hari ini Surakarta, mungkin bukan bulan depan ada di Madia, nanti berikutnya lagi ke Boyolali dan seterusnya begitu. Jadi dengan Zoom yang sudah kita biasa hari ini, maka sesungguhnya bukan lagi kendala untuk menghadirkan seluruh pegawai dalam satu acara begitu. Ya. Jadi itu harapan saya sebetulnya ya dari Takmir. Ustaz, saya kebetulan diamani untuk jadi ketua Takmir ya, karena paling tua di antara rekan-rekan Takmir, maka saya jadi ketua Takmir. Bukan karena layak untuk ketua Takmir seperti halnya Pak Gofar tadi ya, gitu ya. Kalau beliau kelihatan dari posturnya layak jadi ketua Takmir gitu. Sekali lagi Pak Kanwil apresiasi dan menghargai sekali acara ini. Ya, beliau tentu minta maaf karena tidak bisa hadir langsung. Dan saya sangat berbahagia sekali. Jadi kenapa? Karena bertemu dengan Ustadz yang filmnya sudah saya tonton sekian tahun lalu, Ustaz. Ya, ya. Ayat Cinta ya. Kemudian juga ada KCB ya, Ustaz ya. Ya, itu ada karya beliau dari menapa beliau yang kemudian dikonversi menjadi film yang saya pikir sukses ya, mendulang penonton yang banyak. Ini mungkin juga aspirasi saya Ustaz nih sebagai penonton begitu ya. Semoga semakin banyak film semacam itu. Saya cukup
iri dengan misalnya Turki begitu, ya. Meskipun di Turki juga banyak film yang aneh-aneh begitu, tapi mereka mampu memproduksi film yang mendunia, ya. Serial sekian seri bahkan masih digandrungi saat ini. Dan saya termasuk salah seorang yang langganan telegramnya, langganan channelnya Film Osman, ya. Ada yang sama? Itu udah cikal bakal pendirian khilafah Islam ya dari Turki Osmania gitu. Itu saya dari season 1 sekarang season 4 ya, baru season 4 seri 1 ya. Baru masuk season 4 saat ini gitu. Saya ikuti terus begitu apa perkembangannya dan saya sangat mengagumi. Nah, semoga ada juga semacam itu di kita Ustaz, mungkin oleh Ustadz ya, entah itu menampilkan tokoh siapa di kita yang juga mungkin layak juga tayang seperti itu ya. Semoga beliau punya kontak dengan para ahli para sinema begitu ya, mungkin ada yang bisa diangkat gitu, walaupun tentu pasti butuhkan modal yang sangat banyak gitu ya. Saya paham dan saya pikir di sini banyak investor, ada Pak Yunus bisa jadi investor, Pak Luki, gitu. Pak Guntur jadi investor juga nih untuk mengangkat film semacam itu. Gitu. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita memperingati Maulid Nabi, ya, seorang manusia luar biasa yang lahir di Makubi dan tidak akan pernah lahir lagi orang semacam itu. Ya. Beliau diutus untuk umat manusia seluruhnya. Ya. Akhlak yang luar biasa tinggi itu bisa dipedomani oleh semua. Bahkan tidak hanya umat Islam. Semua orang bisa memedomani akhlak beliau. Ya. Sangat tinggi, sangat agung. Ya, bagaimana beliau bertoleransi dengan berbeda keyakinan juga ditunjukkan begitu, dengan kisah-kisah yang tersebar luar biasa. Ya. Tentu untuk kita umat Islam, beliau adalah satu prototipe. Ya. Apapun profesi kita, maka kita bisa merujuk kepada bagaimana beliau bertingkah laku, bertutur kata. Ya. Kita bisa mengambil teladan dari beliau. Ya. Sebagai kepala keluarga dan seterusnya, sebagai pejabat dan seterusnya, ada semuanya di perilaku beliau yang saya teladani. Tentu saja nanti insya Allah Ustadz akan memberikan kepada kita semua tausiah berkaitan dengan itu insya Allah. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi pegawai yang satset, dasdes dan les, sigap dan tangguh. Itu yang ternyata masih ada rangkaiannya. Ya, satset, les. Ya. Itu yang tangguh masih ada ternyata, luar biasa Pak Yunus itu ya. Jadi kami dari Kanwil juga terus saja iri ya. Kami belum bisa menghadirkan semacam ini. Tahun lalu sempat ada satu yang Ustadz dari Jogja ketika itu ada. Jadi kaliber nasional tempat kita undang juga. Jadi Kanwil ketinggalan Pak Ivan. Ya, ini harus silakan ketua takmirnya mestinya ini. Ya, ketua takmirnya salah nggak pernah mengadakan acara besar semacam ini begitu ya. Jadi mungkin diturunkan aja tuh ketua takmirnya itu. Ya. Ya. Jadi kemudian juga saya juga sedang dengan umum, teman-teman Pak Ivon itu coba mengkonsepkan satu mungkin ya wacana lah, baru wacana ya, kita sedang saya gulirkan follow up Bintal yang kemarin. Jadi Bintal itu bisa dalam satu kemasan, yaitu paket dengan semacam ini. Ya, teman-teman ada LDP, ada IDP, ada CMC, coaching, mentoring dan counseling, ya. Ada pengembangan kompetensi dan ada Bintal semacam ini. Itu bisa satu paket. Ya. Kalau kita bisa rancang dengan baik begitu ya, kita buat program yang lengkap, maka semuanya hal semacam ini nanti tadi tidak seperti tadi Pak Gopar Pak Mendedep tadi apa ya? Tergagap ketika diminta Pak Yunus. Siapa yang akan kita undang Maulid ini? Mungkin nanti tidak perlu bicara lagi. Kenapa? Kita konsep dalam 1 tahun. Ya. Maulid ini adalah pegangannya Surakarta. Nanti Isra Mi'raj itu pegangannya Pak Guntur. Itu sebetulnya bisa kita program semacam itu ya dengan baik begitu. Itu dari sisi rohaninya. Sisi mental, sisi kompetensi yang lain ya. Itu juga bisa kita program.
ini yang ada dalam benak saya memfollow up apa yang dulu kita pernah adakan di Kanwil, yaitu Bintal Nasional. Seperti itu, nanti mungkin dengan Pak Ipon akan kita konsepkan semacam itu, sehingga nanti secara Kanwil kita bisa mempunyai satu rancangan program yang bagus untuk pembinaan mental kita, baik rohani ataupun kompetensi, serta apa setelah itu yang wawasan kebangsaan seperti itu. Ya, kita bisa program dengan baik, itu yang kita coba susun dari Kanwil nanti. Ya. Pak Ustadz dan rekan-rekan sekalian, sekedar sambutan mungkin itu. Jadi dari kami sangat berbahagia sekali menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Yunus dan kawan-kawan di sini dengan tim. Ya, semoga ini bisa berlanjut dan tentu saja ya apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz itu bisa meresap dalam dari kita, bisa kita cerna, kita internalisasikan, dan kita nanti realisasikan dalam kehidupan kita sehari di kantor dan di lingkungan masing-masing. Itu yang sangat utama saya pikir. Dan semoga tentu saja harapan kita adalah bahwa acara ini Allah ridhoi, ya, sehingga nanti akan berdampak pada kita secara keseluruhan, pada kinerja kita dan pada pribadi kita masing-masing. Dan barangkali kami juga ya seperti biasa ini kan alatnya pasti bertumpuk-tumpuk. Ada Zoom, ada Rapimnas, ada dengan Kids dan juga ada dengan P2. Ya, mohon maaf Pak Yunus, kami mungkin tidak bisa mendampingi sampai dengan selesai. Nanti kami dengan Pak Ipon akan ke Kanwil kembali, ya. Dan saya berharap acara ini bisa berlanjut dengan baik dan terus diikuti dengan hari ke hari. Ya. Demikian dari kami mewakili Pak Kanwil. Sekali lagi selamat mengadakan atau mengikuti kajian tausiah dari Ustadz, ya, dan semoga ini bisa kita cerna, kita resapi dan kita amalkan. Demikian dari saya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Syafruddin atas sambutannya. Dan menuju tahap inti, yakni penyampaian siraman rohani, dan akan dilanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Habibur Rahman Al-Sirazi. Berikut kami bacakan untuk kurikulum vitae dari beliau Ustadz Habibur Rahman Al-Sirazi. Dengan panggilan Kang Abi, pendidikan MTS Mutuhiyah 1 Meranggen Demak, MAPK Surakarta, dan Al-Azhar University Kairo, lahir di Semarang tanggal 30 September 1976. Profesi novelis, penulis karya sastra bestseller di Indonesia, penyair, sutradara film, penulis skenario sinetron, dan guru ngaji. Mendapatkan banyak penghargaan, yang pertama Pena Award 2005, novel terpuji nasional diberikan oleh Forum Lingkar Pena. Yang kedua IBF Award 2006, karya fiksi dewasa terbaik nasional diberikan oleh Panitia Islamic Book Fair IKP 2005. Yang ketiga, Tokoh Pembaruan Indonesia 2007, Harian Republika. Yang keempat, Adab Award dan dari Fakultas Adab UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang kelima, Paramadina Award 2009 dari Universitas Paramadina. Yang keenam, Hadiah Sastra Nusantara 2009. Yang ketujuh, penulis skenario sinetron terbaik tahun 2010, Festival Film Bandung. Yang kedelapan, penghargaan tokoh sastra Islami oleh Menteri Besar Sabah dalam Mahrojan Kesenian dan Persuratan Islam Nusantara 2012 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Yang kesembilan, penghargaan dari The Istanbul Foundation for Science and Culture Istanbul, Turki. Dan yang ke-10, penghargaan tokoh perbukuan Islam 2019, Panitia IBF 2019, dan lain-lain. Memiliki banyak karya. Yang pertama ada Ayat-Ayat Cinta 1 dan 2. Yang kedua, Ketika Cinta Bertasbih 1 dan 2. Yang ketiga, Pudarnya Pesona Kleopatra. Yang keempat, Di Atas Sajadah Cinta. Yang kelima, Bumi Cinta. Yang keenam, Dalam Mihrab Cinta. Yang ketujuh, Cinta Suci Zahrana. Yang kedelapan, Api Tauhid. Dan yang kesembilan, Merindu Baginda Nabi, dan lain-lain. Amanah beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaan Islam Majelis Utama Indonesia Pusat tahun 2020 sampai 2025. Beliau merupakan Wakil Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sampai sekarang. Dan kepada Ustadz
Habibur Rahman Sirazi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Faqad qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi haditsin sahihin al-mar'u ma'a man ahabbah au kama qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh bapak-bapak pejabat yang ada di kantor ini dan yang ada di sini serta yang ada di YouTube ataupun yang ada di Zoom, yang semuanya saya hormati, saya ta'zimi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan inayah, taufik, hidayah kepada bapak-bapak semuanya. Wa fil muqaddimah tentu sahibul bait Pak Yunus, juga tadi Pak Saifuddin dan seluruh pejabat, seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya untuk kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri nikmatnya Allah, tidak menghitung-hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat kita semua oleh Allah diletakkan di Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah nikmat besar bagi kita semuanya yang perlu kita syukuri, kita rawat bersama. Kemudian kita buat Indonesia itu nyaman untuk kita semuanya dan kita siapkan menjadi lebih nyaman untuk generasi kita mendatang. Itu bagian dari kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Al-Fakir sudah pernah hidup di beberapa negara. Pernah hidup di Mesir sekian tahun, pernah di Jerman juga, sampai juga di beberapa negara yang lain. Dan saya merasa bahwa yang paling nyaman itu memang di Indonesia. Yang paling nyaman. Bagaimana kenyamanan di Indonesia ini kita jaga bersama. Dengan semangat, tentu semangat cinta dan bahagia. Ya kan? Kita menjaga dengan penuh cinta agar kita semuanya bahagia. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suasana yang nyaman di Indonesia inilah yang memungkinkan kita semuanya, ya, apapun agama yang ada di Indonesia, begitu kita semuanya nyaman, hidup bahagia, rukun, kemudian harmonis, kita bisa beribadah dengan khusyuk dan nyaman sesuai dengan agamanya masing-masing, termasuk bagi Muslim tentu adalah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kita bisa ruku dan sujud dengan penuh nyaman. Kita bisa memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh nyaman. Beberapa waktu yang lalu di kampung saya, Pak, itu peringatan Maulid Nabi luar biasa, menjadi bagian yang membahagiakan seluruh kampung. Karena ketika Maulid Nabi, anak-anak itu juga punya kesempatan untuk mengekspresikan
kemampuan mereka, kita bikinkan panggung untuk anak-anak. Ya, ada panggung untuk khataman Al-Qur'an, TPQ yang sekian lama ngaji, kemudian kita bikin khatamannya untuk mereka. Kita juga bikin panggung apa itu kampung kami namanya Candi Wesi, ya kita bikin Candi Wesi bersolawat. Tentu kita hadirkan grup-grup selawat dari banyak tempat, ya kan. Kemudian dari TPQ sendiri juga bisa berselawat di sana dengan iringan musik yang indah, dengan irama yang indah, itu menjadikan anak-anak itu bahagia, semuanya berpesta, makanan berlimpah ruah. Ini alhamdulillah ketika negeri kita tercinta Republik Indonesia diberikan keamanan, diberikan kenyamanan, stabilitas nasional, dan tentu kewajiban kita semuanya adalah mensyukuri nikmat ini ya dengan memberikan yang terbaik yang kita mampu untuk negeri kita tercinta Republik Indonesia dengan niatan ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa salah satu nikmat terbesar adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi baginda Nabi bahkan tidak hanya menjadi rahmat untuk manusia saja, tapi juga untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat itu menurut para ulama, rahmat itu adalah puncaknya cinta. Jadi puncaknya cinta itu adalah rahmat. Kenapa? Kalau cinta biasa, Pak, cinta biasa itu kadang-kadang kita itu bisa mencintai orang lain ketika kita juga mendapatkan cinta dari orang lain, atau mendapatkan kebaikan dari orang lain, atau mendapatkan simpati dari orang lain, kemudian baru kita timbul rasa empati juga, simpati juga, kemudian cinta. Kalau rahmat, Pak, rahmat itu mewajibkan hadirnya cinta dan welas asih serta kasih sayang, bahkan kepada orang yang tidak mencintai sekalipun. Bahkan kepada yang membenci sekalipun, itu wajib hadir adanya kasih sayang, rahmat, dan cinta. Itulah rahmat. Dan itu telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah ada teladan dalam hal memberikan cinta, mengalirkan cinta, mengalirkan rahmat dan kasih sayang. Tidak hanya kepada yang mencintai beliau, bahkan termasuk kepada yang membenci sekalipun. Itu baginda Rasulullah membalasnya dengan cinta. Jangan bertanya lagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha memiliki cinta. Allah yang maha memiliki rahmat. Allah yang maha memiliki kasih sayang. Allah sumbernya welas asih, sumbernya kasih sayang adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semuanya memahami ketika kita sholat, kita wajib ya menyertakan dua nama Allah. Yang kalau dua nama Allah ini enggak kita sertakan dalam sholat kita, Pak, sholat kita boleh dikatakan rukunnya batal. Kalau rukunnya batal, sholatnya enggak jadi. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Al-Asma al-Husna, Asmaul Husna. Di hadis ya disebutkan yang salah satu hadis itu 99. Nanti kalau kita baca di Al-Qur'an juga ada nama-nama yang lainnya, tapi di hadis yang ada 99 nama Asmaul Husna. Allahur Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Itu adinda-adinda kita yang di TPA itu pada hafal itu. Ya. Dari sekian nama-nama yang indah, Pak, ada nama yang Allah pilihkan ya, untuk selalu kita sebut dalam sholat kita. Kalau enggak kita sebut dalam sholat kita tidak jadi. Itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah ayat yang pertama di dalam Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Tambah lagi Ar-Rahmanir-Rahim sampai 2 kali. Di dalam Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim itu tertulis termaktub 2 kali. Artinya kita wajib menyertakan asmanya Allah ini karena ada di dalam Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu adalah rukun dari sholat. Kalau sholat enggak membaca Al-Fatihah seperti rumah yang enggak ada tiang-tiangnya roboh. Karena rukun itu adalah tiangnya. Roboh berarti enggak jadi sholatnya. Semua ulama sepakat bahwa Fatihah itu rukun sholat. Nah, ketika ada ayat enggak dibaca dalam Fatihah, maka yang enggak sempurna Fatihah itu. Hilang. Maka menyampaikan membaca Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim itu wajib. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah nama Allah yang maha mencintai. Cinta, Pak. Jadi yang Allah menginginkan kepada makhluknya, kepada kita semuanya, kita ngerti Allah itu maha mencintai kita semuanya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman itu maha mencintai, maha menyayangi. Menyayangi semua makhluknya. Ya, kalau kita baca tafsir Al-Quran, para ulama kemudian menjelaskan, ya, Ar-Rahman itu artinya Allah maha menyayangi, maha merahmati semua makhluknya, baik yang beriman kepadanya maupun yang tidak beriman. Baik yang taat kepadanya maupun yang tidak taat. Penjahat sekalipun, Pak, tetap dikasih nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjahat makhluk yang paling durhaka sekalipun tetap dikasih nyawa, dikasih makan, dikasih minum. Bahkan nyuwun sewu iblis yang terang-terangan tentang Allah itu, ketika iblis mengatakan, "Wahai Tuhan, izinkan aku berumur sampai hari akhir." Sama Allah dikabulkan, Pak. Oke. Dikasih sampai hari akhir. Bentuk dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala besok di hari akhir. Yang kasih sayangnya Allah di hari akhir adalah hanya untuk hamba-hambanya yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Allah yang maha menguasai hari kemudian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana mengalirkan cinta, bagaimana menyayangi siapa saja, termasuk yang tidak suka sekalipun itu dibalas dengan kasih sayang dan cinta. Teman-teman, mari kita lihat ketika Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif. Rasul ke Taif dengan niatan untuk silaturahim ke saudara jauh. Jadi penduduk Taif itu masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Kalau dinaikkan ke atas itu ada hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW. Jadi saudara jauh. Dengan harapan ketika datang ke saudara jauh itu mendapatkan tempat, kemudian bisa ngobrol dengan enak, namanya saudara jauh, itu harapannya. Tetapi ternyata ketika itu ya kabar-kabar miring itu udah lebih duluan disampaikan kepada penduduk Taif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Mekah menyampaikan ini dia itu orang gila, ini tukang sihir dan seterusnya dan seterusnya
itu yang disampaikan kepada penduduk Taif sebelum Nabi Muhammad sampai ke Taif. Ketika Nabi Muhammad sampai ke Taif, datang dengan niatan silaturahim kepada saudara jauh, dihadang oleh berandalan-berandalannya Taif. Kira-kira begitu. Lisufaha, orang-orang yang akalnya pendek, itu mencegat Rasulullah, anak-anak yang telah dicekokin dengan hal yang tidak tepat, itu menghadang Rasulullah, baru lihat Rasulullah mau datang, udah dilemparin batu dan lain sebagainya dengan segala macam kata-kata yang tidak baik kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dilemparin batu sampai berdarah. Ketika kekasih Allah ini diperlakukan dengan tidak adil seperti itu, malaikat pun turun. Dalam riwayat itu begitu. Malaikat turun dan minta izin kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai kekasih Allah, izinkan aku angkat bukit itu, gunung itu, aku timpakan pada orang-orang Taif itu yang kurang ajar itu. Kira begitu. Ya. Jadi malaikat saja, kita tahu malaikat itu kan nggak punya nafsu, nggak punya apa-apa, tapi melihat kekasihnya Allah digitukan itu nggak terima karena begitu. Jadi ingin menumpas, biar izinkan aku ambil gunung itu, aku timpakan pada orang-orang Taif. Baginda Rasulullah kemudian menjawab, jangan. Jangan. Kemudian terkenal doa beliau, Allahumma hdi qaumi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk kaumku. Mereka berbuat seperti itu karena mereka enggak tahu. Di tempat yang lain Rasul mengatakan kepada malaikat, ya sekarang ini orang tua-tua mereka seperti ini. Aku berharap nanti generasi setelah mereka itu terbuka hatinya, menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kemudian melihat buah dari cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap tegar di jalan yang benar, tetap tegar di kebaikan, sama sekali tidak ada kebencian sedikit pun kepada umatnya, kepada kaumnya yang saat itu begitu membencinya tapi dibalas dengan cinta. Enggak menunggu generasi setelahnya. Karena berapa tahun kemudian seluruh penduduk Taif kemudian menerima asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Tidak menunggu sampai generasi berikutnya. Kebencian dibalas dengan cinta. Kebencian dibalas dengan doa. Itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya akhlak-akhlak semacam ini kita miliki, kita teguh dalam kebaikan. Kemudian kalau ada orang yang tidak sepakat, atau orang bahkan yang mungkin suatu ketika mungkin namanya manusia, ada yang nyinyir kepada kita, tapi kita tanggapin dengan dada yang jembar. Dan itu enggak mudah, untuk mengelola itu enggak mudah. Tapi itulah rahmat. Kalau kita pengen menaikkan kualitas cinta kita, mari kita sama-sama berusaha agar kualitas kita itu sampai menuju ke rahmat. Contoh yang terdekat tentang rahmat ini adalah apa yang dimiliki oleh seorang ibu pada anaknya. Itu bukan sekedar cinta, tapi udah sampai pada rahmat. Karena sekalipun nanti anaknya misalnya nih, nun sewun, kok ada anak yang sampai durhaka kepada ibunya misalnya. Sekalipun anaknya durhaka itu, sang ibu itu meskipun istilahnya nggak suka, tapi nggak akan sampai membenci dan menginginkan keburukan untuk anaknya. Tetap masih ada rasa sayangnya sama anak. Itulah seorang ibu, seorang orang tua pada umumnya. Cintanya sampai kepada level rahmat. Ya, rahmat yang tertinggi tentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
para nabi dan rasul, dan puncaknya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk cintanya Rasulullah itu Rasulullah menginginkan kita semuanya, umatnya Rasulullah, itu menjadi yang terbaik. Suatu ketika ada sahabat Nabi berdoa di Masjid Nabawi. Ya, sahabat Nabi menangis doa. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga. Wajar kan? Orang berdoa minta surga. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Aku minta surga. Baginda Rasulullah mendengar setelah sahabat Nabi itu selesai berdoa, baginda Nabi kemudian berkata begini kepada sahabat Nabi itu. Salu al-firdausal a'la. Kamu mintalah surga yang tertinggi. Surga yang terbaik. Mintalah surga yang terbaik. Ya. Jadi kalau kita baca di hadis, kita baca keterangan para ulama-ulama, surga itu punya tingkatan-tingkatan, Pak. Ada tingkatan, ada tingkatan yang tertinggi, ada di bawahnya, yang sesuai dengan amal ibadah. Ketika ada sahabat Nabi minta salu al-firdausal a'la, Rasul memberitahu kepadanya, salu, awamin asal firdaus, aku minta ke surga, Rasul memberitahu kepadanya, salu al-firdausal a'la. Mintalah surga yang tertinggi. Ini motivasi untuk umatnya. Tidak hanya untuk sahabat Nabi itu, untuk kita semuanya. Kita diminta untuk meminta surga yang tertinggi. Ketika kita meminta kepada Allah surga yang tertinggi, tentu ada harganya. Nah, cara wong Jawa, jerbasuki mawa beo. Ya surga yang tertinggi itu ada harganya. Enggak kemudian leda-ledi, enggak set-set kok njaluk surga yang tertinggi kan begitu. Ya kan? Nah, yang tertinggi ya sing set-set sigap kan begitu. Ya. Yang terbaik. Maka kemudian mari kita lihat. Ya. Sebetulnya perangkat-perangkat agar kita menjadi yang terbaik itu sudah diberikan oleh Rasulullah, kemudian dijabarkan oleh para ulama. Jadi kalau di dalam Islam, Pak, ibadah itu punya tingkatan-tingkatan. Yang tertinggi itu ketika tingkatannya ibadah itu dilandasi cinta. Cinta dan bahagia, kan? Itu tertinggi tingkatannya, itu tertinggi. Jadi saya enggak bohong, bukan saya ngepasin tuh enggak, Pak. Memang begitu. Di dalam Islam itu yang ibadah yang levelnya tertinggi, yang kualitasnya itu number one tertinggi, itu ketika ibadah itu landasannya cinta. Yang paling bawah apa? Yang paling bawah itu menurut para ulama, jangan bisa baca nanti karya-karya Imam Ghazali dan juga para ulama-ulama yang lain ya. Yang paling bawah itu ibadahnya kaum budak, kaum hamba sahaya. Levelnya level ibadah model hamba sahaya. Hamba sahaya itu beribadah itu karena takut dicambuk, takut dihukum. Kalau zaman dulu kan ada perbudakan kan Pak, ada tuannya kan. Dia itu ngikutin perintah tuannya karena takut kalau dihukum, takut kalau dicambuk, takut kalau dikasih makan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena takut maka dia taat. Ada juga orang yang beribadah itu karena takut masuk neraka, ya, takut mendapat azab. Apa salah? Enggak salah, Pak. Selama itu taat kepada Allah benar. Meskipun landasannya takut. Enggak masalah, enggak salah itu. Cuma levelnya menurut para ulama itu level budak. Kalau seperti itu. Ya enggak akan kena hukuman wong dia ibadah kok benar gitu. Yang kedua, level naik
naik lagi di atasnya, itu ibadahnya at-tujar. Ibadah levelnya level para pedagang, para pebisnis. Pebisnis itu nggak lihat untung rugi. Kalau untung, mana yang paling untung, paling besar untungnya seperti apa? Ini ibadah hamba-hambanya Allah yang ketika dia ibadah taat kepada Allah, itu yang dia lihat pahalanya apa nih? Pahalanya kalau begini dapat begini, kalau begini, oh aku pilih yang itu lebih bagus tuh. Jadi yang dilihat adalah pahala. Kalau sholat sendirian dapat 1 derajat. Tapi kalau sholat berjamaah di masjid dapat 27 derajat. Aku tak di masjid, sebab di masjid 27 derajat. Apa salah? Enggak salah, ini benar. Selama dia itu taat kepada Allah, benar. Niatnya karena Allah. Cuma motivasi yang menghadirkan dia beribadah seperti itu adalah karena pengen dapat pahala. Itu benar. Karena manusia itu macam-macam. Maka di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu disampaikan juga. Beberapa pahala itu disampaikan begini pahalanya. Yang tertinggi Pak, itu ibadahnya orang-orang yang arif billah. Orang-orang yang ngerti Gusti Allah. Yang mengerti Tuhannya. Memahami. Jadi yang dilihat, yang jadi motivasi sudah bukan lagi azab, sudah bukan lagi pahala tadi, bukan. Sudah langsung Allah Subhanahu wa taala. Sudah bukan lagi melihat surga dan neraka lagi. Kira-kira begitu. Bukan berarti kemudian tidak percaya, jangan keliru loh. Seolah kok nganggap. Enggak, ini tetap dianggap, tapi ini udah melampaui itu semuanya. Yang ada dalam dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam pikirannya semuanya. Jadi dia itu beribadah udah karena cinta kepada Allah, cinta mati kepada Allah. Jadi sudah tidak ada lagi mikir engkau udah cinta gitu loh. Sudah cinta. Seperti jenengan kalau jatuh cinta itu loh Pak, Bu. Dengan jatuh cinta itu kan udah gak mikir lagi dia mau ngasih apa, kan udah gak pikir lagi udah. Udah cinta sama siapa monggo jenengan itu. Ini level yang tertinggi. Maka kalimat di dalam Al-Quran, orang-orang yang seperti ini, di dalam Al-Quran itu dikasih sebutan waridwanullahi akbar. Dan ridhonya Allah itu lebih agung, lebih tinggi dari sekedar surga itu semuanya. Lah, nek jenengan itu udah pakai tagline ini berat loh Pak. Ini jenengan itu masuk ke kantor, bekerja, itu bukan lagi karena takut sama pimpinan, karena nanti kalau nggak finger akan ada SP dan sebagainya. Udah enggak lagi, sudah bukan itu lagi. Sudah dengan cinta. Itu berarti kedahsyatannya berlipat-lipat dari yang disiplinnya karena peraturan. Artinya apa? Itu lebih sikap. Kalau orang-orang yang karena peraturan, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Berarti kan dia kadang-kadang masih begini. Yang penting tidak keluar dari zuhur, misalnya zuhur gitu kan. Keluar dari zuhur kan masih ala waktiha. Sebab kalau keluar dari zuhur sudah lewat sholatnya, aku takut disiksa, takut mendapatkan neraka. Maka dia berusaha. Kalau yang sudah karena cinta, itu sebelum datang waktunya udah dia siapkan. Akan bertemu dengan sang kekasih. Itu Bapak-Bapak akan menemukan orang-orang dulu yang ibadahnya luar biasa. Tentu contohnya yang paling dahsyat adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang malam sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Istrinya sampai kemudian protes, tanda petik, lihat suaminya sholat sampai kakinya bengkak. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, engkau ini kekasihnya Allah.
Dosa-dosa, kalaupun ada dosa, kira-kira udah diampuni semuanya. Dan Rasul nggak ada dosanya. Tapi semua udah diampuni. Udah dijaga sama Allah, maksum, nggak ada dosanya. Yang lalu, yang akan datang, bersih semuanya. Tapi engkau kenapa masih ngrekasake piyambak niku? Jawab Kanjeng Nabi, jawaban orang yang penuh cinta. Afala akuna abdan syakura. Apakah enggak boleh menjadi hamba Allah yang penuh kesyukuran? Yang penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru karena kemuliaan yang Allah berikan inilah, aku harus bersyukur, aku harus sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur itu pasti bahagia, Pak. Apapun bentuknya, bersyukur itu pasti bahagia. Maka satu-satunya ibadah yang akan dilanggengkan para penghuni surga dalam Al-Quran dijelaskan. Satu-satunya ibadah yang masih akan dilanggengkan penghuni surga itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu ada di dunia ini. Di akhirat nanti itu darul jaza. Rumah pembalasan. Orang-orang yang baik dibalas dengan kebaikan. Orang-orang yang jahat akan mendapatkan keadilan dari Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang jahat di dunia ini, dia nggak tersentuh oleh keadilan. Karena saking pinternya dia merekayasa keadilan. Tapi besok di akhirat nggak akan bisa lepas dari keadilan yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat tidak ada ibadah. Nggak ada perintah sholat, nggak ada perintah zakat, nggak ada perintah puasa. Nggak ada lagi perintah ibadah apapun. Ibadah di dunia ini. Tapi menariknya Pak, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, Al-Quran kasih deskripsi yang jelas sekali. Ketika jenengan semua bisa masuk surga, Pak, apa yang jenengan ucapkan? Aku akan mengatakan, para penghuni surga itu mengatakan, yang tadi saya sebut di depan tadi, di awal pembukaan saya. Penghuni surga itu mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi hadana lihadza. Yang telah menunjukkan kami kepada ini, kepada surga ini. Kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah ke sini. Lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghuni surga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah masuk ke dalam surga. Maka itulah amal ibadah. Para ulama mengatakan amal ibadah yang masih akan terus dilanggengkan oleh penghuni surga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau ingin merasakan apa yang dirasakan para penghuni surga, banyak-banyaklah bersyukur. Jenengan itu kalau benar-benar bersyukur Pak, itu pasti akan terasa nyes itu di hati, di jiwa itu nyes. Alhamdulillah. Jangan dapat nikmat terus bersyukur. Rasanya alhamdulillah. Jenengan yang udah orang tua misalnya, punya anak kok baik, berprestasi gitu kan. Terus senang lihat prestasi anak gitu misalnya wisuda, anak wisudawan terbaik. Pas itu kan senang, langsung teringat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, maknyes. Kira-kira ngono kuwi Kak, perasaane penghuni surga dan tentu saja jauh dari itu semuanya. Lebih dari itu semuanya. Sebab nikmatnya surga tidak bisa dibayangkan oleh manusia saat ini.
Keindahan surga, secanggih apapun seorang pelukis, secanggih apapun seorang sastrawan bisa punya imajinasi mendeskripsikan tentang surga misalnya, dia tidak akan sampai pada hakikat nikmat surga yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali. Jadi, kalau kita menghayati ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semestinya kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajaran cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran disiplinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran amanahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengingatkan pada kita semuanya, la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Siapapun yang tidak amanah, menurut Rasulullah, dia nggak beragama. Karena orang yang memiliki agama, orang yang percaya kepada Allah, itu pasti dia amanah. Dia harus amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari amanah adalah khianah. Khianat. Dan kalau kita melihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita akan mendapati bahwa hidup kita semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita semuanya adalah amanah. Maka Rasulullah menjelaskan, besok di hari kiamat, seseorang itu tidak akan bergeser kakinya sebelum bisa menjawab 4 hal. Pertama akan ditanya oleh Allah, umurnya, untuk apa dia gunakan. Jadi kalau di pajak ada audit, wah besok auditnya Allah, umur kita semuanya Pak diaudit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak akan bergeser sebelum selesai itu tentang masalah itu. Tentang umurnya. Diaudit juga tentang harta yang kita miliki. Diaudit dari mana, diperoleh, untuk apa dibelanjakan. Hadisnya sahih itu. Diaudit. Dari mana diperoleh? Berarti harus halal. Halalan thayyibah. Untuk apa? Enggak sembarangan juga. Semua. Kalau kita melihat sejarah orang-orang yang soleh dulu Pak. Jadi orang-orang soleh dulu itu, mereka itu orang-orang yang kaya tapi tidak wajib membayar zakat. Agak aneh ini kedengarannya. Kalau di dalam Islam itu kan, orang wajib membayar zakat itu kalau udah sampai nisabnya. Ada batas tertentu ketika harta itu yang didapat sampai batas itu lebih, baru wajib bayar zakat. Kalau belum sampai batas itu, tidak ada kewajiban bayar zakat. Kemudian ada yang kedua adalah haul. Hitungannya 1 tahun kalau zakat itu. Jadi harta itu udah sampai 1 tahun belum? Kalau udah 1 tahun, kemudian sampai di batas tadi itu, baru wajib zakat. Tapi kalau memiliki cuma 2 hari, kemudian setelah 2 hari kemudian habis, tidak ada kewajiban bayar zakat. Karena hitungannya begitu, haul. Kalau di dalam masalah zakat. Lah orang-orang dulu, banyak orang soleh itu, mereka para konglomerat, tetapi tidak berkewajiban membayar zakat. Kenapa? Karena hartanya sudah habis 1 tahun untuk membantu orang lain, membantu fakir miskin, membantu kebaikan-kebaikan itu, sehingga udah habis, punya uang 1 triliun. Tapi secepat itu juga digunakan untuk orang lain, sehingga ketika datang setahun, udah habis, nggak ada lagi, saya nggak wajib zakat lagi. Coba Pak,
Kalau kira-kira para konglomerat seperti itu semuanya, betapa dahsyat perputaran itu. Kenapa? Karena ada cinta di sana. Bukan cinta hartanya itu. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus dia tahu besok aku akan dihisab di akhirat. Maka sebelum itu dia udah selesai. Jadi udah mengaudit duluan dia. Maka Umar bin Khattab itu mengatakan begini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian masing-masing sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya masing-masing kita diminta untuk kita itu mengevaluasi diri kita masing-masing tiap hari, tiap saat. Nah, kan kebiasaan orang-orang soleh dulu, Pak, jangan bisa baca di kitab-kitab klasik itu. Orang-orang soleh zaman dulu itu kalau mau tidur, itu kan menghisab dulu. Hisab. Mau tidur nih, apa sih seharian tadi itu yang aku lakukan? Oh, tadi aku menyakiti temanku tadi. Kayaknya tadi ngomong dia tersinggung deh kayaknya tadi itu. Ada kalimat yang terucap kayaknya tadi dia tersinggung. Kalau dia nggak sempat minta maaf, Pak, biasanya akan tulis wasiat. Salah satu kebiasaan sunnah Rasulullah yang mungkin banyak ditinggalkan oleh umatnya adalah menulis wasiat. Kalau dulu setiap malam itu orang nulis wasiat. Apa? Aku duwe utang misalnya, saya punya hutang, ditulis. Kalau dulu diletakkan di bawah bantal kan. Seandainya dia meninggal, keluarganya tahu, oh ini punya hutang, oh ini wasiatnya begini. Terutama yang terkait dengan hak-hak Adam. Kalau zaman dulu begitu, oh aku mau gede dosa ya. Dosa karo Gusti Allah, kita ingin. Dia istighfar dulu sebelum tidur. Selalu setiap saat membersihkan jiwa. Setiap saat, oh aku tadi kayaknya kurang amanah tadi itu. Ya, harusnya besok aku perbaikin. Orang dulu selalu begitu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Termasuk yang akan ditanya di hari kiamat adalah masa muda. Ini menarik sekali. Masa muda itu padahal kan umur tadi itu kan sudah keseluruhan ya, baik kecil setelah orang akil balik sampai nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata masa muda itu menjadi bagian yang secara spesifik akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita hadirkan dalam diri kita adalah kita semakin mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, kita meneladani keteladanan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak-akhlak mulia yang telah Rasulullah contohkan kepada kita semuanya. Di atas dunia ini, dalam sejarah umat manusia, tidak ada manusia yang sejarah hidupnya ditulis sedetil sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min Adam ila yaumil qiyamah. Dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Tidak ada sejarah manusia yang ditulis dengan detil, sedetil Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibuktikan. Pakai yang ilmiah sekalipun. Rasulullah Sahih Bukhari 4 jilid. Sahih Muslim sekian jilid. Musnad Imam Ahmad itu menulis tentang Rasulullah sekian jilid. Rasulullah itu seperti barang yang di dalam kaca yang seluruh umat manusia bisa melihat. Sampai sifat, ada namanya satu kitab Pak membahas tentang Syama'ilur Rasul. Jadi sifat-sifatnya Rasulullah. Telinganya seperti apa, hidungnya seperti apa, alisnya seperti apa. Itu detail. Kenapa?
Karena saat itu para sahabat Nabi sangat mencintai Rasulullah. Dideloke. Semua gerak-gerik Rasulullah itu dilihat. Jenengan Pak, kalau seandainya jenengan ini masing-masing ini 24 jam itu, jenengan mau tidur juga dilihat. Detail dilihat, itu maka uyub, aib-aib jenengan akan tampak semuanya. Tidurnya seperti apa, mungkin seperti apa, akan tampak semuanya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan istrinya pun menceritakan seperti apa hidup bareng dengan Rasulullah. Marahnya seperti apa, semuanya. Enggak ada aib. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dideklar oleh Al-Quran. Telah ada untuk kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah. Uswatun suri, tauladan yang baik. Cara berpakaian, cara makan. Mau sisi yang mana? Sisi seorang ayah? Saya sambil satu contoh fragmen. Ini indahnya Rasulullah untuk dicontoh bapak-bapak semuanya. Baginda Rasulullah itu kalau keluar kota bersama para sahabat Nabi, mau balik ke Madinah, anehnya, anak-anak kota Madinah cah cilik-cilik gitu loh Pak. Begitu rombongan Rasulullah datang masuk ke Madinah, cah cilik-cilik kuwi sing dikeruyuk, sing digoleki Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Karena saya pernah menerjemah satu kitab judulnya Ar-Rasul. Ar-Rasul. Sekian ratus halaman saya terjemahkan. Saya ketemu di situ. Bikin saya nangis. Ternyata apa? Rasulullah itu selalu, kalau keluar kota, pulang, itu selalu menyiapkan sesuatu untuk anak-anak. Dan anak-anak Madinah akhirnya ngerti. Bapak bisa jadi dia lupa ngasih oleh-oleh. Tapi Rasulullah selalu ada. Datang mesti entuk kalau Rasulullah kasih sesuatu. Jadi ini sunai bapak-bapak. Kalau mungkin jenengan nanti pergi keluar kota, pelatihan di luar kota, ya toh? Ojo lali nggawa oleh-oleh untuk anak. Oleh-oleh untuk anak itu sunahnya Rasulullah. Kadang-kadang orang itu menyempitkan sunah Rasul cuma jenggot tok. Iki harus bagian kecil, tapi sebagian yang besar itu masuk nyenengke anak, Pak. Itu berarti apa? Jenengan itu akan ada dalam hati anak jenengan. Bapak itu hadir. Ayah itu hadir dalam keluarga. Itu penting. Sekarang Pak, jenengan kalau tanya pakar parenting saat ini, di Indonesia itu termasuk krisis kehadiran ayah. Menjadi problem nih. Kalau kehadiran ibu jelas, ibu apa-apa ibu. Tapi kehadiran ayah itu menurut pakar parenting saat ini, itu termasuk krisis di Indonesia. Ya kan? Ya monggo masing-masing melihat masing-masing. Seperti apa? Sebagai seorang ayah jenengan punya ta'amul, interaksi, kedekatan dengan anak-anak jenengan. Kanjeng Nabi udah mencontohkan. Mencontohkan. Tidak hanya itu, Kanjeng Nabi itu kalau kepada anak bisa tatoful. Tatoful ki mendo-mendo jadi anak-anak. Oh, kan? Tidak melihat dia itu pemimpin, imamnya para imamnya para nabi, kekasihnya Allah. Enggak. Saat itu ketika bertemu dengan anak-anak, tatoful dia mendo-mendo jadi anak-anak. Hadisnya sahih di banyak tempat. Suatu ketika Kanjeng Nabi ya, bermain jaran-jaranan, Mbak. Kudaan dengan cucunya Husain. Jadi kan Nabi mendo-mendo jadi jaran. Ya. Pura-pura jadi kuda. Cucunya naik ke punggungnya. Nabi melaku, nyeneng ke putune. Ini Nabi loh Pak, ini Nabi loh. Terus ono sahabat Nabi Pak lewat tak.
Sahabat Nabi lewat. Ya kan? Melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, melihat betapa senangnya si Husain itu, sahabat itu kemudian mengatakan begini. Di hadisnya ada. Wahai Husain, sebaik-baik kuda adalah kuda yang kamu naiki. Ya jelas wong iki Kanjeng Nabi kan. Sebaik-baik kuda adalah kuda yang kamu naiki. Kanjeng Nabi jawab, sebaik-baik penunggang kuda adalah dia. Cucu? Lho iya wong sing nunggang sing wani nunggangi Kanjeng Nabi sapa? Enggak ada ya, cuma cucunya itu. Ini untuk menunjukkan betapa baginda Rasulullah itu begitu dekat dengan bahkan dengan anak-anak. Itu Kanjeng Nabi. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua sisi-sisi dari sisi manapun itu tercatat dengan detail. Kenapa? Karena memang Kanjeng Nabi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Bahkan nyuwun sewu. Ya. Kanjeng Nabi bersama dengan istrinya, guyon-guyonnya, itu ada Pak di hadis. Guyon-guyon itu ada di hadis. Terus marahnya istri kepada Kanjeng Nabi, disampaikan, ada di hadis. Tapi kita akan menemukan hikmah-hikmah yang luar biasa. Dan tidak ada aibnya di sana. Itulah kenapa tadi yang dibacakan oleh pembaca Al-Quran. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Makana Muhammadin aba ahadim min rijalikum. Tadi dibacakan tadi oleh pembaca Al-Quran. Muhammad itu bukan sekedar seorang ayah dari kalian. Ya dia ayah, dia manusia. Tapi bukan sekedar seorang ayah. Mirijalikum walakir Rasulullah. Tetapi dia adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Dan penutup para nabi. Di tempat yang lain Allah memberikan garansi. Tidak ada yang dipuji oleh Allah seperti pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, dicek, misalnya Nabi Fulan itu dipuji oleh Allah. Innahu minas solihin. Dia termasuk hamba Allah yang soleh. Begitu pujiannya. Nabi yang lain dipuji misalnya innahu awwab. Dia adalah hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah. Tapi untuk Nabi Agung Muhammad SAW pujiannya wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh engkau itu berada pada akhlak yang agung. Engkau memiliki akhlak yang agung. Semua puncak-puncak akhlak ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncak-puncak keagungan akhlak itu ada pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini Pak, kalau pas di sini pakai serban begini, tampak kelihatan keren. Ya kan? Tapi di hadapan istri saya, yang istri saya tahu semuanya, ngoroi dan sebagainya. Itu pandangan istri saya kepada saya itu mungkin beda dengan pandangan Bapak kepada saya. Kalau pandangan saat ini Bapak kepada saya kan karena ada citra-citra yang meliputi saya saat ini. Yang aib-aibnya kan nggak tampak. Citranya tadi disampaikan kurikulum vitae kan gitu kan, gini, wah begitu tuh Ustadz tuh kan gitu kan. Terus disampaikan pas pengajian di depan lagi bawa sorban, itu citranya begitu. Tapi beda lagi dengan orang yang setiap hari bersama dengan saya. Ya kan?
ngono senggaya men. Wah, gitu kan misalnya kan gitu kan. Misalnya kalau bojo kan tahu sendiri kan. Jadi sekali lagi ini manusia biasa, Pak. Anda sertai beberapa hari saja, itu akan ketemu uyup-uyupnya, aib-aibnya akan ketemu. Maka Umar bin Khattab pernah mengatakan begini, Umar bin Khattab sahabatnya Kanjeng Nabi mengatakan begini, kalau kamu pengen tahu seseorang, tahu amanahnya dan sebagainya, ya, kamu jangan kasih garansi dia sebelum pernah bepergian bersama dia 3 hari. Sebelum pernah interaksi terkait mal, terkait harta sama dia, minimal 2 itu. Yang ketiga, terkait sama janji. Piye nak janji, nepati pora. Yang kedua, pernah enggak kamu, misalnya menggaransi, apik apa ora Pak Iki? Aslinya Iki bilang apik dan tidak, kalau udah pernah lunga bareng 3 dino. Naik mobil atau naik 3 hari, minimal 3 hari. Itu baru akan ketahuan, Pak. Akhlak seseorang. Dia, nah mungkin cuma ketemu 1 jam, 2 jam, atau sekian menit bisa tampak manis, tampak baik. Tapi udah 3 hari, Pak. Pas podo-podo kesele, ya piye akhirnya, gitu kan. Ini akan tampak, misalnya nyuwun sewu jenengan pergi umroh bareng, pergi haji bareng kan ketok, wah bapak kae ketok apik ngene jebul ngene, ya gitu kan. Ketahuan setelah pergi serawungnya itu ada bepergian bareng yang di situ ada masyakoh. Ada kendala-kendala yang akan dihadapi bersama. Karena safar itu nisful azab, bepergian itu separuhnya adalah azab. Separuhnya itu ketidaknyamanan. Nah, ketika bertemu barang-barang dan ketidaknyamanan, akan bertemulah di situ, akan dadur ya, nggak terasa ya. Kita dengar adzan dulu ya. Allah.
Bismillah, saya lanjutkan. Jadi tadi Umar bin Khattab itu pernah berpesan kalau untuk semacam merekomendasikan seseorang atau untuk ngakuin orang itu baik dan tidak, ya minimal tadi pernah serawung, ya tentang janjinya, dia mendapatkan janji atau tidak, amanah atau tidak. Tapi lebih detail lagi, pengen tahu langsung, pernah nggak berpergian bareng 3 hari? Kalau 3 hari berpergian bareng, mungkin lebih dari itu, melihat dia memang penyabar, suka bantu orang lain. Ya memang itulah watak aslinya. Bukan artifisial yang apa itu untuk masa-masa yang sesaat, enggak. Memang begitu apa itu wataknya. Dia egois enggak, gitu kan. Itu akan tampak. Yang berikutnya adalah kalau udah terkait, sudah berinteraksi terkait dengan keuangan, dengan harta. Kalau dia terkait sama harta amanah, ya berarti dia orang yang baik. Ya kan? Kalau dia enggak amanah, ya berarti tidak bisa disebut orang yang baik, dia tidak apa itu amanah. Kembali, baginda Rasulullah itu semuanya itu, semua sisi kehidupannya itu seperti beliau ada di dalam kaca yang kita bisa melihat mau dari sisi manapun detail. Dan tidak ada yang seperti beliau. Nabi Musa enggak seperti beliau detailnya. Nabi Dawud enggak seperti beliau detailnya. Tokoh-tokoh dunia yang sekarang mungkin juga punya banyak penulis bisa enggak seperti dia. Beberapa tokoh saya paling suka sekarang baca biografi, Pak. Kalau seseorang ini saya baca biografinya Soekarno, saya beli biografinya Hatta. Tapi enggak sedetil Rasulullah SAW, enggak sedetil. Rasul itu detail semuanya. Mau dengan siapa? Mau kita nyari Rasul sama orang tua, Rasul sama anak-anak, Rasul sama orang nyuwun sewu. Interaksi dengan orang-orang yang apa itu naif sekali begitu ya. Itu juga akan ketemu. Ada tiba apa Pak? Ada orang Badui masuk ke masjid. Terus nguyuh di masjid, Pak. Itu terjadi itu. Itu terjadi. Langsung nguyuh di masjid gitu aja. Sahabat Nabi gedem-gedem, Pak. Masjid kok duyoi kan gitu kira begitu. Tapi Rasul tenang aja, biar dia tuntas dulu, Coba lagi nguyuh di sentara yang kemana-mana, Pak. Biar dia tuntaskan dulu. Setelah tuntas, terus Rasul bilangin dengan apa itu, dengan penuh kasih sayang, ya kan. Beritahu tentang adab-adab terkait sama kalau buang air, tapi belum menyampaikan juga ini masjid, masjid tidak layak untuk dikencingi. Akhirnya dia kemudian mengerti dan kemudian tidak antipati kepada baginda Rasulullah SAW. Dan nanti kemudian menjadi ahli masjid. Tapi kalau sejak pertama lagi ngono terus disentak malah terus uyoi juga malah kemana-mana, malah repot, ya toh. Terus kemudian nggak akan ke masjid. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita teladani beliau. Kemudian kita beribadah, kita naikkan levelnya. Kalau mungkin kita levelnya masih level tadi hamba sahaya, kita naikkan menjadi levelnya naik dikit lah ke. Kalau syukur-syukur bisa levelnya naik pada level cinta dan bahagia dalam ibadah kita. Lah hidup kita ini ibadah semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepadaku. Bapak-bapak ada di sini di kantor pajak ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca dalam salat kita ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bapak-bapak datang ke sini juga bagian dari ibadah itu ya. Semoga levelnya benar-benar sampai kepada cinta sehingga benar-benar akan menjadi satu kekuatan energi yang dahsyat ya. Nah, maka kalau udah sampai pada level cinta berarti gercep, sigap, wah gitu kan. Set. Ya kan, tuntas ya kan secara mantap kan begitu ya. Tuntas dengan hasil yang terbaik yang tadi saya contohkan. Rasul minta orang itu ada sahabat Nabi minta surga, Rasul mengatakan mintalah surga yang tertinggi. Bapak juga begitu bisa mengambil dari sini berarti ya kita kalau bekerja ya kualitas yang terbaik yang kita hadirkan. Ya, kalau bisa kualitas A ya jangan
hadirkan kualitas B, berarti kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu memberikan kualitas A, berikan kualitas A supaya dapat al-firdaus, al-a'la. Niatnya udah jangan karena Pak Kepala Kantor, jangan karena siapapun, rugi. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangune akhirat. Jadi apa? Ketika tujuannya akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Jadi walhasil, nanti masih ada Pak Kepala, ada sing leda-ledi ini gitu kan. Kui isino karo Kanjeng Nabi. Malulah pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek ora gercep-gercep gitu, malulah pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tutup dengan kabar gembira dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari, Rasul itu memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu atau qila wa may ya'ba ya Rasulullah alladzi ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Dijamin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, kecuali wong sing ora gelem. Ora gelem sudah dipaksa Pak. Ora gelem ya wis, ora gelem kan gitu kan. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Kemudian sahabat Nabi bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah. Terus siapa yang nggak mau? Masa ada orang yang nggak mau masuk surga Rasulullah? Rasul menjawab, alladzi ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku kata Rasulullah masuk surga. Waman asoni faqad abah. Dan yang maksiat kepadaku, gak taat kepadaku, kata Rasulullah, sudah dikandani konsolat tepat pada waktunya, diberitahu ya sama Rasulullah. Misalnya Rasulullah mengatakan ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasul mengatakan termasuk baiknya Islam seseorang kalau orang itu mampu meninggalkan apa yang enggak ada manfaatnya baginya. Jadi kita semua itu sebenarnya bisa mengukur-ngukur kita ini. Aku ki Islamku apa ya ora to iki? Kalau kita masih melakukan hal-hal yang enggak ada manfaatnya, itu belum bagus Islamnya. Kalau Islamnya bagus, dia akan meninggalkan semua yang enggak ada manfaatnya ditinggalkan. Jadi hal-hal yang produktif, manfaat itulah yang dikerjakan oleh seorang muslim. Yang semestinya seperti ini bentuk taat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku berarti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Kalau dia maksiat kata Rasulullah enggak taat kepadaku, maka dia tidak mau. Dia enggan. Semoga kita semuanya termasuk yang taat kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi annakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan. Badi'us samawati wal ardul jalal wal ikram anta ghafir lana wa anta rahamana wa anta ja'alna min ibadikas salihin fid dunya wal akhirah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna saban liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-ifata wal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan Ibu semuanya, ini yang bisa saya aturkan. Kalau ada hal yang baik, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada khilafnya, ada kekurangannya, itu datang dari saya, dan semoga Allah mengampuni. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Habibur Rahmat Al-Sirazi yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Semoga dari tausiah tersebut dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya akan ada penyerahan cenderamata dari KPP Pratama Surakarta yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Yunus Darmono. Ya, dimohon kesediaan Bapak Yunus dan Ustadz untuk berdiri di depan karena kita akan melakukan foto bersama. Untuk teman-teman, dimohon untuk segera maju ke depan. Dan dengan ini berakhirlah acara siraman rohani KPP Pratama Surakarta pada pagi hingga siang hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta membantu dalam kelancaran acara pada hari ini. Kami selaku panitia juga memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.